Baiklah, di sini saya akan mengerjakan latihan pengenalan pemrograman, yaitu bagaimana caranya menginput dan mengeluarkan output biodata. Di sini latihannya yaitu yang pertama kita harus membuat semua kode implementasi sebelumnya sebagai fungsi dan jalankan pada VS Code. Yang kedua, buatlah file sendiri dengan menulis dan membaca biodata pribadi. Yang ketiga, kita kumpulkan dalam bentuk video penjelasan. Nah, di sini kan untuk bagian pertama nih, implementasi kodenya. Nah, kode yang kita implementasikan itu ada dua, yaitu yang pertama itu kita implementasikan menulis filenya, ini dia kodenya. Dan yang kedua yaitu implementasi membaca file. Nah, karena kodenya di sini sudah ada, jadi tinggal kita salin saja dan ubah beberapanya. Baiklah, di sini saya akan membuat kodenya terlebih dahulu dan lalu menjelaskannya. Baiklah, di sini saya sudah membuat kodenya, yaitu menulis dan membaca. Pertama-tama kita bahas dulu menulis. Nah, di bagian awal ini yang pertama itu ada tanda pagar write method. Nah, setiap tanda pagar ini dia itu sebagai komentar atau catatan, jadi tidak mempengaruhi codingan. Lalu kita masuk ke baris kedua, yaitu print sama dengan kali 60. Di sini gunanya itu untuk mencetak tanda sama dengan sebanyak 60 kali. Nah, gunanya itu sebagai garis pembatas nih. Dan yang untuk baris ketiga nih, print method 1. Nah, ini gunanya untuk menampilkan judul metode pertama. Nah, dan yang terakhir itu sebagai garis pembatas lagi untuk memperjelas tampilan outputnya. Kita masuk nih ke bagian with open. Nah, yang pertama itu with open biodata garis bawah awal ini. Guna itu untuk membuka file bernama biodata awal tadi dengan mode W atau write. Yang dimana artinya, jika filenya ini belum ada, maka dia akan dibuat baru. Jika file sudah ada, isinya akan ditimpa encoding UTF-8 agar karakter bisa tampil dengan benar. Nah, kita masuk ke file write. File ini gunanya yaitu menulis teks ke dalam file. Garis miring N adalah garis barunya. Nah, guna print pada bagian paling bawah ini yaitu untuk memberi informasi bahwa file sukses dibuat. Kita masuk ke verifikasi isi file. Nah, dalam codingan ini yang pertama yaitu ada with open. With open. Nah, ini kan sama seperti bagian tadi nih, cuman dia diganti bagian W atau write tadi menjadi R atau read atau membaca. Nah, selanjutnya masuk ke print garis miring N isi file. Nah, ini kegunaannya itu menampilkan judul bagian membaca file, dan garis miring N-nya ini sama seperti tadi, yaitu membuat garis baru. Dan yang terakhir, print file read, itu kegunaannya membaca seluruh isi file lalu menampilkannya. Nah, kita masuk ke bagian ini nih. Apa nih kegunaannya ini? Ini sama seperti tadi. Kegunaannya yaitu sebagai hanya tampilan garis dan judul. Nah, barulah kita masuk ke ini, bagian data biodata dalam list. Di sini dia menggunakan ini nih, kurung dalam bentuk apa ini, persegi, yaitu sebagai variabel data berisi list string. Di sini setiap elemen list berisi satu baris biodata lengkap dengan N. Jadi kan kita bikin datanya nih, di dalamnya kita bikinlah petik satu. Nah, di sini isinya bebas, tapi karena ini biodata, saya menambahkan saja nama, umur, dan alamat. Lanjut ke ini, bagian ini. Nah, with open ini kegunaannya buat file baru bernama biodata txt. Nah, lalu ke file write list ini, bagian ini kegunaan itu menulis seluruh isi list tanpa menambahkan new line otomatis. Lalu kita masuk ke file biodata txt. Nah, kegunaannya itu memberi informasi bahwa file berhasil dibuat, sama seperti
print akhiran tadi. Nah, dan ini yang terakhir, verifikasi isi file. Nah, guna ini sama seperti verifikasi yang pertama, yaitu membuka file untuk dibaca dan menampilkan isinya. Baiklah, itu saja untuk penjelasan tentang codingan menulisnya, dan kita akan masuk ke codingan membaca. Baiklah, ini dia codingan membacanya. Oke, pertama-tama itu yaitu kode bagian ini. Itu kita menampilkan garis pembatas dan judul bagian memakai. Nah, kegunaan dari codingan bagian ini yaitu untuk mempercantik tampilan di terminal supaya rapi. Selanjutnya, kita masuk ke with open nih. Nih, ke bagian sini. Kita bahas dulu yang ininya. Nah, di sini kita menggunakan codingannya itu R ya, bukan W, yaitu read. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke ini, isi. Nah, di sini isi sama dengan file.read. Nah, metode read ini berfungsi untuk membaca seluruh isi file sekaligus dan menyimpannya ke dalam variabel isi. Setelah itu kita bikin di bawahnya, yaitu bagian ini, print hasil read dan print isi. Nah, codingan ini cocok digunakan kalau isi file tidak terlalu besar. Kita masuk ke bagian ini. Ini tadi dia sama seperti bagian ini, yang metode 1, yaitu sebagai ini, agar dia rapi di bagian terminal. Nah, kemudian kita menggunakan ini nih, with open. Nah, di bagian with open ini kita menggunakan ini, baris 1, baris 2, baris 3. Baris 1 sama dengan file.readline. Nah, ini bagian readline ini itu untuk membaca file satu baris setiap pemanggilan. Jadi, pemanggilan pertama mengambil baris pertama, pemanggilan kedua mengambil baris kedua, dan seterusnya. Nah, kegunaan print ini ya untuk itu tadi, menghilangkan new line-nya dan untuk print baris ini tadi. Oke, kita masuk ke bagian ini. Nah, ini tadi sama seperti bagian-bagian ini sebelumnya, print method 2, print method 1. Kegunaannya itu agar tampilan di terminal itu lebih rapi dan metodenya. Nah, lalu kita buka file seperti biasa, yaitu bagian ini, with open. Nih, bagian ini nih. Nah, di sini kali ini kita menggunakan ini, daftar baris sama dengan file readlines. Nah, di sini kan sama seperti tadi nih, yaitu readline ini kegunaannya membaca seluruh baris dalam file lalu menyimpannya ke dalam list. Nah, setiap elemen dalam list adalah satu baris teks. Kita misalkan contoh nih, elemen 1 baris pertama, elemen kedua baris kedua. Nah, untuk menampilkan semua barisnya kita menggunakan perulangan. Perulangan itu, kode perulangannya itu yaitu ini, bagian ini nih, bagian yang ini. Nah, ini. Nah, pertama itu ini, enumerate. Kegunaan itu untuk memberi nomor otomatis mulai dari 1. Nah, dan strip ini, kalau bagi yang belum tahu, itu kegunaannya untuk menghapus bagian ini, bagian strip n yang tidak diperlukan. Nah, jadi metode membaca ini tadi ada beberapa yang bisa kita dapat nih. Yang pertama itu read ini, bagian read. Nah, ini kegunaannya itu untuk membaca seluruh isi file sekaligus. Dan ini selanjutnya itu readline. Kegunaannya membaca file baris demi baris. Nah,
Dan yang terakhir yaitu readliness. Nih bagian yang ini. Kegunaannya itu membaca semua baris lalu menyimpannya ke list. Kita juga dapat tadi ini enumer, yang dimana kegunaannya itu untuk memberi nomor otomatis, dan strip untuk menghilangkan garis miring N yang tidak diperlukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke mengedit. Mengedit ini codingannya digunakan untuk biar bisa diedit di bagian terminal nih. Jadi misalnya kita bikin namanya kan, ini kan di bagian menulis tadi nama, umur, alamatnya kan sudah ada. Nah, kegunaan mengedit ini biar dia nama, umur, dan alamatnya ini bisa kita ubah sesuka kita. Jadi ini sebagai bonus saja ya. Baiklah, ini dia codingannya. Baiklah, ini dia codingan mengeditnya. Yang pertama itu kita buat dulu nih with open. Nah, sama seperti sebelumnya, kita gunakan seperti di sini di bagian menulis, di bagian membaca. Nah, di bagian mengedit ini with opennya kita menggunakan kembali W. Nah, mode W ini atau write akan membuat file baru atau menimpa file yang sudah ada. Nah, di dalamnya ini ada program menulis data biodata default. Nah, ini nih programnya. Nah, hasilnya file biodata awal sudah terbentuk. Nih, bagian biodata awalnya nih. Bagian nama, umur, alamat. Nah, setelah filenya ini kita buat, program ini menampilkan pilihan kepada pengguna. Kita buat dulu nih. Bagian ini nih, itu untuk apanya? Agar dia bisa membuat pilihan iya atau tidak. Nah, bagian ini answer sama dengan integer input, answer sama dengan integer buka kurung input buka kurung jawaban ini. Kegunaannya itu untuk menentukan apakah biodatanya ini ingin diedit atau tidak. Kita masuklah ke match answer. Nih, bagian ini nih. Match answer ini strukturnya hampir sama atau malah mirip seperti switch case. Nah, di sini saya membuat yaitu 3 pilihan, case 1, case 2, dan case 3. Nah, untuk case 1 itu kita bikinlah datanya. Di sini nama, umur, alamat. Nah, setelah data ini, nama, alamat ini kita buat, kita buka lagi dia menggunakan with open ini tadi, dan sama seperti sebelumnya itu menggunakan W atau dalam mode write atau menulis. Nah, program menuliskan biodata baru ke dalam filenya itu ini nih. Di sini kita menggunakan file write sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, jika ini kodenya berhasil, maka kita menggunakan ini print biodata berhasil diubah. Nah, untuk case kedua ini, misalkan ini kan case satunya tadi dia menggunakan ini iya, berarti kan kita ubah nih nama, umur, alamatnya kita ubah bagian ini nih bagian ini kan kita ubah. Kalau kita menggunakan case satu, kalau ini berarti kita memilih jawabannya tidak, berarti dia tidak akan mengubah biodatanya atau programnya itu. Untuk case ketiga, dia itu tidak valid karena hanya sampai iya atau tidak saja atau 1 sampai 2 saja. Kita coba running ya dari codingan menulis. Nah, ini codingan menulis nih. Di bagian terminalnya. Nah, untuk membacanya kita ada juga. Nah, untuk membacanya itu kita menggunakan ini nih. Ada sama seperti sebelumnya, ini kan ada baris, di sini ada juga baris. Nah, setelah itu kita buat juga. Nah, ini di bagian mengedit nih, biar jelas ya gimana cara ngeditnya. Nah, di sini nih dia akan langsung ke bagian ini. Apakah Anda ingin mengedit file? 1 iya, 2 tidak.
Misalkan nih, kalau kita mau ngedit file, kita pencet 1. Nah, kita bikin dulu nih bagian ininya nih. Karena 1 tadi berarti kita ngubahnya, berarti kita input nih namanya. Misal namanya nih, bikin. Setelah nama ini, kita bikin juga umurnya. Karena kan di sini kan nama, umur, dan alamat. Umurnya, misalkan 21. Alamatnya Jakarta. Nah, berhasil diubah kan? Karena di sini tadi, maka di biodata ini namanya berubah. Aturannya kan kalau misalnya di mengeditnya ini tidak dirunning tadi, maka yang keluar tuh ini nih, bagian ini, nama, umur, sama alamatnya ini. Nah, karena kita edit tadi, maka yang keluarnya bakal yang sudah kita edit tadi, bagian ini, bagian di terminal nih, nama, umur, sama alamatnya. Baiklah, hanya sampai situ saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.